berupa bis penumpang ini hari minggu. Saya mulai kenaikan sampai keturunan nggak ada penurunan. Akhirnya saya jatuh ke tanah air. Baru bahasa Indonesia itu keren, lemah kampung Banyu. Bahasa tanah air. Lemah kampung Banyu. Itu baru sampai ngombe banyu kendi, bahasa Indonesia yang menjunjung tanah air. Wes. Orang tak bahasa Indonesia, apa bahasa Indonesia yang bercocok takkan itu doa yang biasanya kalau tahu anakmu piro ya? Anakku loro Pak. Anakmu piro? Iya anakku loro Pak. Anakmu piro? Anakku loro. Ngomong loro. Jadi aku cerita anak loro nemu akal-akal. Sing siji mangane wakeh, sing siji beli. Bisa ilat-ilat mebu. Anak loro nakal Pak. Sing siji mangane aki, sing siji beli. Sing siji mangane wakeh, sing siji beli. Sing siji mangane aki, sing siji beli. Anak-anakmu kok aneh-aneh. Sing aki, sing beli. Mati bangane semrawut. Halo. Aku tak ngomong lagu doro. Ini campuran. Nanti saya ceramah pakai bahasa Inggris murni, nggak bisa dipahami. Lalu soalnya siapa main I love you, I sing under two, tuling I love you. I sing under two, aku sing nunggu waktu. Tuling I love you, waktu tuling aku ketemu Bali. Halo, ini bukan tapi apa ilmu nih, gitu loh, bahwa bahasa menentukan bangsa itu benar. Kalau dalam kerja yang di bawah namanya
guru, karena memang dituntut untuk bisa digugu dan bisa ini salah satu keistimewaan bahasa Jawa dibanding bahasa yang lain. Bahasa Jawa luar biasa. Dengan lemah ini jenenge lemah mergo gelem ditutupi omah, gak tau protes. Nggih, bumi ditamburi tebu iso semi, tanah tatanane bener. Basa Brahmane sinting mergo isine wong mati. Ini saya duduk di kursi karena disingkur orang diwasi. Ini kalau nunggu kursi kalau madep rene mesti disingkur orang diwasi. Ini kiring ngelatih karo ngiring. Ngurut aneh. Jadi gelas nek putih ora kena dilas. Ya boleh melas wong beli. Iya, berpo bentuknya sida-sida ora bumbu. Bahasa Jawa luar biasa. Satu Sarawak itu kena di otak apik mantuk. Ini rambut soalnya ram-ramane lembut. Cili-cili orang saling bisnis. Tanggung mikir jenenge batuk panem batik barang sing mantuk. Iya nyoto iso ngemot nek nyoto, ketok nyoto iso dimot. Nek gak nyoto gak ketok, gak iso dimot. Contohnya kentut. Ini kuping soalnya kaku tur berpiping. Irung itis gak tau huruf, bujur gak tau gorok, gak tau beset. Itis gak tau huruf. Lampu sate ya sate temen. Lampu bintang ya bintang temen. Lampu telek ya nggak tahu orang telek mampu sate bujur cangkem orang dicancang orang ini betul ini sore janggut nek foto ajang mambut ini sore mana weten di sini ruwet tur peten ruwet jeruk mukus melingkong macam-macam peten soalnya karena lampunya jauh serasa diterasa oke menisor dulu misalnya mana itu gak ada sampean bidang terus yang wilayah situ bahaya soalnya di situ hutan Jawa Tengah itu wilayahnya bidan-bidan yang mesti ngerok penuh tikungan aku gak wani kalau ke belakang jenenge bokong soalnya bentuknya ombo sampai bertongkong bahasa Jawa ini ada yang ngono, hebat. Halo, kodok soalnya teko-teko dodok, orang-orang sing ngabek. Wong nyolongan jenenge maling, uang maling wong sing beling. Nek tak beling gak kira nyolong. Ngoten nggih. Ya wong nek nakal jenenge sundel. Mergo nafsune kendel. Tanda sing bayar utang oleh nyanda balon kuwi sing bayar oleh telur bener ngono sing ora sing takon nek lonte Pak lonte mu gaweane telur karo lonte iku dosa ini omongannya satu bayarannya satu. Guru dituntut untuk bisa digugu dan bisa ditiru. Sadar mengingatkan mau bentuk-bentuk dosen, guru, Anda semua panutan dari para mahasiswa-mahasiswi, panutan yang murid. Apapun yang dilakukan oleh guru itu akan digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Ucapan, perbuatan, dan seluruh perilaku dari para guru akan menurun kepada murid-muridnya. Perilaku baik dari guru menurun baik kepada muridnya, perilaku jelek dari guru menurun jelek juga kepada murid-muridnya. Maka dulu ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya ketika guru melakukan kesalahan, murid akan melakukan kesalahan yang lebih parah. Maka pepatah itu saya tidak nemen guru kencing berdiri, murid mengencingi guru.
daripada mendidik murid zaman dahulu. Betul sekali. Kalau murid zaman dulu itu manut-manut sama gurunya, nurut-nurut. Disuruh ke barat semua. Nggak ono. Mahasiswa zaman dulu nggak ada mahasiswa demo. Tak iya titik-titik demo. Tunggu, bukan merasa Indonesia. Yang lebih memprihatinkan lagi kalau udah demo itu yang dipakai alma mater Islam. Itu loh, perubahan wabah blok-blok. Toko. Ngomong mager, ngomong toko. Rumahnya ngomong toko mau lebih metui dorok. Ya Allah Akbar itu jadi sarana untuk rampok. Allah Akbar mobil dikeprui. Itu maksudnya karo itu memang sana maknanya Allah Akbar. Ayo untuk ngeprui mobil. Itu jangan lain jalan-jalan itu lebih semangat prihatin gitu kadang-kadang. Mahasiswa itu ditunggangi. Mahasiswa ya sih ditunggangi ya. Oleh oknum yang ya mahasiswa sama mahasiswa ini itu bergantian kan ini pakai slayer tulisannya astagfirullah bingung enggak sing teko sebelah wetan sing teko kulo mau bakbar nah sing teko sisi gitu subhanallah nah sing teko sisi lor Gus Paduk budi la ilaha illallah apa isine sing bingung berarti ini polisi mana ada yang ngajak bingung apa tahlilan masih polisi nganjir yang tengah berprit al-fatihah. Murid zaman dulu itu nurut-nurut sama guru. Dikongkon ngetan kabeh, gak ono sumani batang rong minggu ngalor ngidul mulon kano. Dan gak ada takon, gak etan ono apa lapo kok dikongkon ngetan enggak, kongkon ngetan tapi kalau murid zaman sekarang kamu ke timur, kenapa harus ke timur? Ada apa di timur? Kamu harus ke timur iya nama guru lungguh murid harus lewat ngarepnya kawani apa guru kawani lewat ngarepnya mesti lewat guru ini kalau gak gitu cari jalan yang lain. Kalau terpaksa nggak ada jalan itu satu-satunya jalan lewat depannya bungkuk candal dicangkir. Kalau mulai sekarang enggak, ada gurunya duduk lewat depannya biasa main mencolok sampai ngantuk. Terus sama kalau apalagi yang namanya mahasiswa orang dosen, dosennya senang sih sana. Ada dosen ini biasa main mahal. Bukan saya sering sampaikan sekarang banyak yang senang main mata. Mahasiswa main mata sama dosen. Mulanya sih main mata, lama-lama bisa main-main yang lain. Itu emang kok ini soalnya kalau yakin iya kalau lagi main mata katanya kalau yang dikit-dikit mata sebelah kiri ting-ting jadi artinya I love you. Aku cinta kamu. Kalau dia menyatakan teng-teng I want to kiss you. Kalau dia dua-duanya I pilih pengguna. Sungguh padahal halo salah satu faktor penyebab murid itu mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah itu adalah takdim dan hormat kepada guru. Dan ini sekarang mulai lenyap rasa takdim, rasa hormat kepada guru. Mereka kadang-kadang guru ini kena ditakdimi, kena dihormati. Senang deh wangi. Kalau yang semen celaknya wangi guru. Dalam kitab Ta'limul Ta'lim itu ada seorang tokoh besar, seorang ulama besar namanya Syekh Fakhruddin Al-Arsabani. Ini Syekh beneran ini, gak saya lorong gitu, saya tanggung pulau Syekh bener ini. Dia orang karomah. Saking karomahnya, setiap butuh duit
saku baju ditepuk metu duitnya sesuai dengan kebutuhan. Kok butuh duit 10 juta, saku baju diteblek plak buru-buru 10 juta. Butuh duit 20 juta, saya klambi ditutup buru-buru 20 juta. Hebat. Nah aku kok ngomong iso ngono, ora usah ceramah tekan dindi ya. Butuh duit tak tutup sak iso lama ora iso. Itu ditanya sama orang, ya Syekh, dia minta hadihil karomah. Penjenengan kok sakit hebat kata sementara ini jalarannya nopo. Jawabannya, ya khidmati ustadi, karena khidmah saya pada guru saya, pengabdian saya kepada guru saya, manut dia, orang murid dulu, alias betul. Ya model kayak sampean-sampean menurut. Gak pakai cerdas potongannya. Ketoro kok prai ini cerdas karo gak itu kok. Orangnya yang menyatakan dipanggil sama kiainya sama gurunya. Bener, bener. Iya, bener. Gue ini bilang aja. Bilang aja deh. Mana? Karena mana bidon. Mau antek itu gede ya. Wah, terus, ayo pilot. Subhanallah. Kemarin kalau dibeli kiai ini, itu murid yang berbeli kecerdasan yang ngumpuli santri yang paling cerdas itu. Murid dia menurut belum di barat. Murid saya ini dulu rosok. Kiai ini dulu orang muni orang. Untuk kiai ini dulu orang muni ketularan muni ini. Tentu para mahasiswa yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, para mahasiswi yang ayu-ayu, baik yang guru maupun yang masing-masing dan yang biru yang sudah lama merindukan kedatanganku. Buktinya sekarang semuanya sedang memandangi wajahku dan insya Allah semuanya mencintai aku. Nyatamu masih terlambat bisa tetap cintai. Halo dan masyarakat sekitar yang hadir di acara pada pagi hari ini, alhamdulillah. Bismillah wa ibadatihi, pagi ini kita dapat bersilaturahim, bertolakul ilmi dengan satu harapan, mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin istiqomah dalam beribadah. Orang pakai amin tuh. Mohon dan kita bisa. Dalam hati. Nggak boleh lambat. Apapun sampai yang petugas kesehatan nggak boleh lambat. Mana mau megap ya? Mau perangan kita. Ntar dulu selama biar loh. Kalau beda barang yang ngono, masuk kata sekarang buat gendil, buat teliti ini dari mana modelnya, udaranya berapa, langsung cakep tangannya mbak. Halo, kalau ini mungkin bisa ngomong. Kalau di pesantren saya ada santri yang cara berpikirnya model sampean lambat kan, itu dijuluki santri jerapah. Santri jerapah. Jerapah itu kaki kena duri, kaki tertusuk paku pada hari ini, itu terasa sakitnya 3 hari lagi baru terasa sakit. Kenapa? Karena informasi ke otak kan lama, terbawa dulu. Jadi kena RT saiki prosone loro tolong dinongkas. Lagi prosor. Karena informasi ke otak terlalu lama, terbawa dulu. Jadi orang santri kok ini telat mikir dijuluki santri jerapah. Menurut aku ya titik
label untuk mahasiswa-mahasiswa yang lambat dalam berpikirnya perlu dijuluki kayak merek mahasiswa-mahasiswi jerapah. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin dirindukan oleh surganya. Saya bangga, saya sambut betapa Ketikes insan ya betul pencetak calon cendekiawan yang meskipun sebelah sini nggak usah sudah cendekiawan, memang cendekiawan ini semua ini sebelah sini cendekiawan semua, maksudnya cendekiawan lebih semua pagi ini mengadakan acara ngaji bareng dalam rangka membina mental spiritual. Tujuan utamanya tentu saja agar betul-betul menjadi cendekiawan yang benar. Kalau dalam istilah yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, Islam pun demikian. Kita diharapkan mampu menjadi generasi yang pelopor, bukan pengekor, pengais, bukan pengemis, perintis, bukan pewaris, mampu menjadi penggerak, bukan penggertak, generasi yang punya karakter, bukan yang karaten, generasi yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, generasi yang beradab, bukan yang biadab, yang taat, bukan yang keparat, yang ahli pikir, bukan yang ahli kendir, ahli wiridan, bukan ahli kendaan. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab, cendekiawan sejati. Intellectual question, emotional question, dan spiritual question. Seperti apa aku ngomongnya? Akan dosen melihat dulu. Jarang sakar kulit ngomong. Orang mulai ke rumah kan minggat. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Kriterianya ada 3. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia ini mestinya kurang kulina. Kulina ini bahasa Indonesia nya apa? Biasa bahasa Indonesia nya apa? Biasa. Lah nek kulino? Kulina. Nah kok goblok? Bidang goblok. Betul saya. Biasa bahasa Indonesia nya biasa. Nek kulino bahasa Indonesia nya? Ya iya kulina. Apa biasanya? Kulina. Halo. Yang penting sama paham, orang sama dulu. Maka maaf kalau mungkin dalam menyampaikan ceramah kali ini saya pakai bahasa sekenanya. Ini boleh campuran, yang penting mudah-mudahan bisa dipahami. Betul. Orang saya itu punya pengalaman pahit, punya tetangga orang Ambon. Itu kan setiap komunikasi pakai bahasa Indonesia ya. Ketika ngomong pakai bahasa Indonesia, waktu pagi hari lagi jalan-jalan ketemu saya ditanya, Pak Kiai dari mana? Gitu.
wani ngono karepmu jenenge ditakoni kok pakai bahasa Indonesia ya kudu ngimbangi kan coba pakai bahasa Indonesia. Nah, aku sok perlu itu saya mau merana. Ini apa yang rono saya mau merana. Sini itu udah ini. Iya bener, itu punya teman di pesantren orang Madura. Dia kenal baik dengan saya waktu masih di pesantren orang Madura. Akrab kenal baik dengan saya. Terus udah pulang ke Bojonegoro, bahasa pesantren ini boyong, mulai untuk pesantren. Dia nyari boyong mulai. Mulai di bawah. Aku kan adaptasi, terus suruh mulai. Langsung jombang langsung mulai. Mulainya. Boleh, coba mulai. Coba mulai. Orang putih, bungkuru putih. Yo, lek bungkuru pakai boleh. Lek bungkuru apa-apa. Iya. Suami-suami jombang itu kalau panggil istrinya sekarang mama. Istri jombang panggil suami juga papa. Jadi ada istri jombang panggil ke apa yang akan pengajian muslimah caranya kan jam loro berdua untuk sampai khusus sampai gitu mesra om jombang apa nanti orang yang ada apa mama nanti habis dulu mama mau pengajian papa mama pamitnya sekarang aja ya papa takutnya nanti gak ketemu papa ketemu papa berangkat kan nanti habis dulu papa mau berangkat jauh. Dari pulang, iya mama, nanti aku dulu papa mau jawab misalnya lemin. Hati-hati papa, soalnya lemin itu katanya banyak ulo kabutnya. Dua. Mama pesen ya papa, nanti kalau jawab pinennya digelungkan. Soalnya besok mama juga ikut ambil ke sana kok papa. Kayak aku diprotes bareng. Kalau sudah lama, saya pulang, udah pulang dari pesantren, kampus Bojonegoro. Dia nyari saya ke pesantren, nggak ada orang yang udah pulang. Mungkin dia datang ke rumah kita. Kita biasanya. Nah iya, ngaya, ngoyo. Lalu pak, ini dari sembiang di pondok udah ada. Mau pulang. Katanya sampai udah pulang ke Bojonegoro, ya saya susul ke sini pak. Jadi kalau harus takon, wis suwi tak lek manggon ning Bojonegoro di bahasa Indonesia no. Sudah berapa lama bapak meninggal di Bojonegoro? Mestinya sudah berapa lama tinggal di Bojonegoro? Sudah berapa lama bapak meninggal di Bojonegoro? Jawabnya lumayan. Bali bahasa Indonesia. Tadi kesini naik apa? Naik bus pak, ini hari Minggu pak. Ini harus cerita di minggu bisa kan penuh. Mulai muda sampai mudun ini tahun 60. Nah apa sih awak mudun ke bus itu bonang pecel lain. Ini di bahasa Indonesia no. Aduh pak, bus penuh pak ini hari Minggu. Masa mulai kenaikan sampai penurunan nggak ada penurunan. Akhirnya saya jatuh ke tanah air. Kalau bahasa Indonesia itu keren lemah tapi berani. Bahasa tanah air. Lemah tapi berani. Ini perlu kalau sampai ngombe banyu kendi bahasa Indonesia kan menjunjung tanah air. Yes. Orang usah bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia yang bercopot takon itu doa yang biasanya terus bawa anakmu piro anakku loro pak anakmu piro iya anakku loro pak anakmu piro anakku loro ngomong loro ya apa jadi harus cerita anak loro itu nakal sing siji mangan wakeh sing siji beli biasanya ilat-ilat mebu anak loro nakal pak sing siji mangan aki sing siji beli sing siji mangan wakeh sing siji beli sing siji mangan aki sing siji beli anakmu aneh-aneh
beling. Mati bangannya semerawut. Halo. Aku tak ngomong lagi doro. Jadi campurannya. Nanti saya ceramah pakai bahasa Inggris murni, nggak bisa dipahami. Loh soalnya semua I love you. I sing under two, tuling I don't you. I sing under two, aku sing nunggu waktu. Tuling I don't you, waktu guling aku ketemu Bali. Halo. Loh, ini bulan tapi apa ilmu nih, gitu loh. Bahwa bahasa menunjukkan bangsa itu benar. Bahasa menunjukkan bangsa. Dulu saya masih sekolah itu pernah diajari berbahasa seperti itu. Bahasa menunjukkan bangsa. Tutur kata, ungkapan dari seseorang itu cermin kepribadian. Karena kalau tutur katanya bagus, cermin kalau kepribadiannya pun bagus. Kalau tutur katanya teratur, cermin bahwa kepribadian dan kehidupannya juga teratur. Halo. Tapi orang itu kalau tutur katanya semerawut, biasanya begitu ya semerawut. Kalau tutur katanya jelek, itu lambang bahwa kepribadiannya juga jelek. Saya sering kali sampaikan, orang itu naik kepribadiannya apa? Ngomong elek itu jadi iso. Bisa aja dia ngomong jelek, tapi gak mentala. Mau ngucapin itu gak mentala. Iya, namanya mungkin paham kan lah rasa umum. Orang bayar kok beda. Itu bayarnya kalau ini bosnya kok bohong. Halo. Orang itu lah ngomong kepribadiannya apa? Ngomong elek itu iso, tapi gak mentol. Nggak ngomong ireng iso, tapi ratego. Paling ya diarani sahabat itu nih menang aja. Ini kepribadiannya orang yang nonton itu gosong ya. Paling dari orang juga dari video. Enggak gosong. Nah kalau ngomong iso, enggak aku ngomong. Tak tahu semua. Ngomong. Tapi ini kepribadiannya kalau nonton baca habur loh. Itu ngomong. Subhanallah. Bukan hanya itu, kita saat menunggu. Orang kalau memang kepribadiannya jelek, prasangkanya juga jelek. Modelnya sungguh berburuk sangka terus. Mungkin lantas oke. Ngomong-ngomongnya agak, tapi ini kepribadiannya apa? Suka ini, nyambut saya ini nonton. Karena ngomong kalau sedikit kresek, masya Allah ya ini semua harus tahajud. Ini kepribadian apa? Nah itu pribadi kayak enggak, permutaan jadi geratek, keramas terus. Jadi bahkan tutur kata yang baik itu bukan menjadi barometer dari keimanan. Maka ini bilang yang akhir kalian pun khairan awliyas. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia bertutur kata yang baik. Tutur kata yang baik itu ucapan yang bermanfaat dan diperlukan. Saya ulang, tutur kata yang baik di sini artinya ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang ada manfaatnya dan diperlukan. Kalau nggak bisa seperti itu, auliyasmut, diam, ojo kakean. Bahasa sekarang penting sekali, bahasa Inggris itu penting saat ini. Hidup di era seperti ini kalau nggak bisa bahasa Inggris maka kita akan menjadi manusia yang mereknya L2 loh ya. Halo paling tuh. Halo. Ini bahasa Inggris harus diganti sampean. Masa ini kadang bisa bahasa Inggris lurus tuh bayar. Misalnya kalau aku ayam, kamu juga. Nah, ngomong bahasa Inggris. Lucu semuanya kalau ayam. Kalau dalam pasar baru ayam tadi juga toko-toko. Nanti kayak ayam sih dalam pasar ayam yang berbeda ini. Berangkat orang tekan pasar ayam ini mau umat ya ini apa toko. Itu belajar mulai juga. Ayam belajar semua barang kalau ayam minta harusnya ketemu juta. Misalnya ayam karo juta menjadi. Oke,
hidup di zaman yang seperti ini. Saya dari sisi bahasa Arab, sangat penting. Aku tahu nyampe ke, ada satu anekdot menolong suki yang mau di luar negeri, ini apa yang hotel bintang. Tapi ini butuh rasa bahasa Inggris. Nah tulisannya yang hotel itu kan bahasa Inggris kabeh. Nah ini guru isu-isu butuh moyo, belum pernah sedih. Enggak ono sedingane nganggo perang kabeh. Bareng yo ana ngarep dewa. Ini kono kan ono perang loro, siji rupane biru, siji rupane abang. Tulisannya kan yang bahasa Inggris. Jadi abang itu kok panas. Ora banget lumut. Jadi biru itu baru biasa. Jadi ini kayak iso tulisannya bahasa Inggris Arab dewa. Dia ditolong gue transfer rupane abang. Dokter yang lontok, kulitnya yang sama luar. Pokoknya subhanallah, wong goblok itu dulu. Dan nanti kalau udah pasar global, tidak menutup kemungkinan produk yang beredar di pasaran itu kan semuanya pakai bahasa Inggris semua. Dan ini iso bahasa Inggris kan gak iso bedakin. Ini kalau barangnya podo tapi seji, bentuknya podo rupanya bodoh. Itu misalnya ngambil bahasa Inggris kok. Mau lanang-lanang gak bisa bedano antarane kalau obat moto karo yang Alteco. Mripate loro kalau kowe kepengin nambani salep putih-putih bukan iru Alteco sing bisa. Nyubet kok. Ya Allah. Halo. Apalagi bahasa Arab, kita sebagai muslim wong Islam itu nek gak ngerti bahasa Arab meskipun secara global itu hukumnya pada karo wong Jawa sing karo Jawane. Bahasa Arab itu bahasa agama, bahasa Al-Qur'an. Bahkan bahasa surga, bahasa ahli surga itu bahasa Arab. Ahlul jannah ala lughatin wahidah, lughatin Arabiyyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahli surga itu pakai satu bahasa Arab. Nah, ahlul nar ala lughatihim di dunia. Kalau ahli neraka ini nanti selesainya jam berapa? Nah, jam 2? Oke, zaman tekan gini sampai jam 2 kan jauh banget. Kalau ahli neraka, penduduk neraka itu pakai bahasa masing-masing ketika di dunia. Wong Inggris mlebu neraka nganggo bahasa Inggris. Wong Amerika mlebu neraka nganggo bahasa Amerika. Wong Jombang mlebu neraka nganggo bahasa Jombang. Wong Bojonegoro mlebu swarga nganggo bahasa Arab. Iya. Mulane sampean kok gak iso bahasa Arab. Meneh nang gone swarga, tapi nek sido bukan apa temanmu. Yo nang swarga yo ngahmo sampean. Wong apa-apa nganggo bahasa Arab. Dadi kok kepengin semangka malaikat. Ya malaikat khudri an bitir. Malaikat ambilkan aku semangka. Ngono. Lah nek sampean ora iso bahasa Arab piye ngomong? Masuk kan malaikat tewa semangka kabeh. Sentak karo malaikat istil semangka hele. Apa kamu tel-tel. Malaikat ora duno. Jadi ngano kaya begitu anyaran. Kepengin ini ra iso ngomong. Ono widodari ora ono ngapak-ngapakno kowe Mas. Ora iso ngomong. Kok sawang. Ora dibawani ngono ora usah mlebu ya. Quran hadis pedoman kita dalam beragama. Lebih-lebih kalau Nahdlatul Ulama tambah ijma dan qiyas. Yang sekarang merawaskan itu ada aliran yang nggak mau hadis Quran tok itu pun harus ngawur dari nafsu ini ya. Dan banyak mahasiswa juga mahasiswi yang dicuci otaknya dengan aliran-aliran yang tanpa disadari kadang-kadang sok melebar. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus diantisipasi. Jadi
gak tercantum nomornya Quran, ya sudah dianggap ada sekarang seperti itu. Subhanallah, anjing tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka anjing halal dagingnya dimakan. Ya Allah, alasannya nggak tercantum di Al-Quran. Hanya 4 itu yang haram, itu yang dicantumkan dalam Al-Quran. Andai kan haram, pasti dicantumkan Allah dalam Quran. Ini nggak dicantumkan, masa Allah lupa? Jadi enggak dicantum ya, masa bisa Allah lali gitu. Subhanallah. Nah saya ditanya terus nyikapi ini gimana? Gampang. Parah nih wongnya gawat ngebolo. Saya ini berancam bareng-bareng. Soalnya dagingnya dia itu halal, dagingnya dia rata sebutan oleh Quran. Jempol. Udah kisah taruh-taruhan. Bahkan ada yang menganggap Quran itu hanya dianggap sebuah antitesa, bukan mukjizat. Terus kalau majalah biasa, mereka mencontohkan karena Al-Quran turunnya di Arab, maka yang dipakai contoh ya sekitar Arab. Ngono ae. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta yang dipakai contoh karena turunnya di Arab dan hewan Arab itu unta. Jadi andaikan Quran turun di Australia, menurut mereka contohnya afala yanzuruna ilal kanuri kaifa khuliqat. Nah, benar boleh coba afala yanzuruna ilal perbeti wal wadusi. Jangan bukan. Akhir-akhir ini yang ngawur-ngawur. Sholat oleh pakai terjemah, kan itu ngawur-ngawur loh, tak keluar begini. Subhanallah. Jadi kalau takbiratul ihramnya bukan Allahu Akbar, diterjemah Allah Maha Besar. Ngimami juga gitu, bukan Bismillah Alhamdulillah, pakai terjemah. Dengan menyebut nama Allah, apa Bismillah Alhamdulillah. Segala lagi dari Allah pun seru sekalian yang maha pengasih lagi maha penyayang yang menjadi raja pada hari kiamat. Karena Imam Mendel di foto koyok puisi. Hanya kepadamu kami minta dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang memberikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang bodoh dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Maklum, enggak amin ya diterjemah. Kabulkanlah. Ini kan jamaah deh. Mesti kado, imamnya mau Jakarta. Takbirnya pakai bahasa Betawi. Allah, gede banget. Ada yang mau cari takbirnya di bahasa Dewi ke Gusti Allah. Agung. Ada yang mau coba ke Allah. Tahu. Ada kalau itu nomor dua, takbir nomor dua Allah. Mana aja lagi lah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Bapak Ibu hanya mesti protes, mbak-mbak gak diselesaikan. Pedoman kita Quran hadis itu pakai bahasa Arab. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, meskipun secara waterlek, secara mujmal, secara garis besar, maka Subhanallah, bagaimana cara kita memahami Quran? Bagaimana cara kita mempelajari hadis, belum lagi menghayati, mengamalkan. Bahkan ibadah yang paling pokok sholat itu mulai pertama takbiratul ihram sampai takbiratul salam dari sampaikan pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa lain. Nah, kalau kita nggak ngerti yang kita baca itu apa tarotnya, ya udah kaget nih sholat orang benar. Kenapa? Nggak ngerti yuk. Akhirnya sholatnya wow, udah syukur, wah, gak beruntung jadi gondok, kewek-kewek semua namanya. Mereka gak ngerti,
Allah Akbar kabir wis ngawur pikiran tekan dindi alhamdulillah virus macam-macam guys loh padahal andaikan kita ngerti subhanallah baru pada tingkatan Allahu Akbar ini subhanallah yang akbar hanya Allah selain Allah asghar kabeh kecil semua termasuk kita akhir awal dulu nggak sombong dulu dari sholat tahqiqan akhir kibri salah satu rahasia difardukannya sholat adalah untuk mencegah dari kesombongan maka membacanya itu harus benar Allahumma sholli ala Muhammad ini pentingnya ilmu nanti di sini kaitannya di situ baru takbiratul ihram saja itu harus benar membacanya nanti salah baca salah arti secara syariat nanti nggak sah Allahu Akbar ini mau coba itu benar bapak ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati rahimakumullah ketika kita salah membaca takbiratul ihram padahal takbiratul ihram salah satu rukunnya sholat kalau sholat meninggalkan rukun otomatis sholatnya nggak sah sholat nggak pakai takbiratul ihram sholatnya nggak sah atau pakai takbiratul ihram tapi takbiratul ihramnya salah takbiratul ihramnya nggak sah otomatis sholatnya juga ini nyawa gitu dong yang semangat nah jenengan semangat aku yang semangat tapi jenengan loyo aku yang patut loyo aku kan tergantung kamu saya kalau kamu oke aku juga oke misalnya kita baca takbirnya keliru Allahu Akbar ini salah habis ada alifnya kepanjangan ini artinya udah jauh berubah itu bener makanya aku pesan ada nom-nom kadang-kadang malam takbiran itu kan pakai klotekan motornya lembeng Allahu Akbar Allahu Akbar klotek Allahu Akbar ke bawah kalau akbar artinya maha besar kalau habis ada alifnya itu artinya anu sedangkan waduh maknanya iya makanya saya lupa nonton iya kan saya jadi ingat beberapa waktu lalu kan ada lagu Allahu Akbar dua versi satu punya Charlie waktu itu masih ST12 burung buyar dan ini yang buyar yang gue tak pengen buyar gak kena ada awak dulu itu penggemar atasnya untuk buyar kan terlalu ngotot tapi yang solo karir terus nanti jadi yang dari perumahannya modelnya pokoknya gak percaya itu sampai satu punya Pasha itu ungu itu yang bener motornya Charlie itu bener motornya ya bener nama lagu tadi Allahu Akbar besar wajahmu begitu indah dikira orang status biasa nyanyi enak suaranya tapi kamu gak laris enak terlalu itu bacanya benar kalau pasnya kan kepanjangan Allahu Akbar kepanjangan kan Allahu besar apa yang jadi lagu itu mau kayak pasnya itu nanti bikin itu nyelek Allahu Akbar harus menyesuaikan menok tapi nyatanya di pola seperti Charlie kan bisa meskipun ref nada tinggi Allahu Akbar Allahu besar kan tetap bisa nggak apa-apa lagu itu juga bagus kok lagu-lagu yang kayak gitu saya senang kalau dari sisi tasawuf reneng-reneng nyanyi pakai lagu-lagu itu
bisa ngilangno kotorane akal pikiran, reget-regete ati, iso kotor. Lan wong iku nek sering lagu-lagu selawat atau lagu-lagu apa, itu wajahnya modelnya cerah. Uripku enjoy. Wong ora tau reneng-reneng, meteng-teng. Serius terus. Delok raine numpuk. Tampun mirung batuk dari siji. Delok tak dosenmu lho, dosenmu delok. Ono sing modele wis gak tau reneng-reneng, gak tau santai, serius kaya duna ben jebol. Aku nyawang wong raine kudu ngerayah. Zaman sekarang nggak usung, dosen killer ini nggak usung. Nggak usung, pasti dibenci sama mahasiswa. Gak waya nih. Tahu, berat sama mahasiswa. Ini malah metode sekarang beda sama metode zaman dulu. Iya, saya sendiri seneng kok kalau lagu-lagu yang kayak lagunya Bimbo. Tenang aku. Yang religi maksudnya. Nggak lagu-lagu kayak senenganmu itu lagu apa? Lapeyek sego timbul. Kabuyelek ini mentul. Lagu apa? Kalau lagu-lagunya kayak Bimbo seneng aku. Rindukan di padanya Rasul. Guna pajar dari Rasul. Serasa engkau di sini. Jika ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Kan anakku gak usah aku sudah bernyanyi. Nah apa-apa, apik. Makanya baca Quran suruh pakai lagu. Malam yang terkenal nanti tidak baca Quran. Boleh sambilnya baca Quran nggak mau pakai lagu yang bagus, bukan golonganku kata Rasulullah. Saya ingin suatu untuk tidak baca Quran. Iya sih suaramu dengan bacaan Al-Quran. Halo. Itu suruh pakai lagu dan betah suwe. Mulanya aja sama sakit dilapornya. Ada nggak dilapornya yang kayak nyemet mercon. Mau bakar, mau bakar. Namun saya sering matur, tawa mana budu ini nganggo lagu yang enak memenangkan. Mas, sarapan sangat mas. Enak lah, sarapan ya, ya tak bareng ya ngomongnya. Kalau tanya bareng sekali, ngomongnya ini langsung sering. Subhanallah, saya sih, bujuku modelnya. Kalau aku suruh prakteknya, saya sendiri, yang keluar di channel. Saya tahu dulu mau kurang lebih kurang apa sih mau pengen manis mau bisa nyawa aku misalnya busuk manis apa ini Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian pula ayat sekarang setengah bawah ngapain dia belum lagi nyantai mau. Ini betapa ilmu itu penting. Betapa ilmu itu penting. Ini kita sudah masuk ke bulan Rajab. Ada satu peristiwa sejarah. Kita coba kita kuak sebagian dari rahasia yang ada dalam peristiwa itu. Cuma sekalian yang saya hormati Rasulullah, memang serius meskipun waktunya terbatas, tinggal berapa menit ini. Ini kita masuk ke poin tentang ilmu satu. Nanti materinya ke rahasia dari ilmu.
landasan hukum dari peristiwa itu yakin semua ayatnya hafal. Ayat pertama dari surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini diawali dengan subhana, maha suci Allah. Setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan lafaz subhana ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menggumunkan, yang menggawokkan, iya, mengagumkan, sesuatu yang luar biasa dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita mengalami sesuatu yang mengagetkan, kita disuruh baca subhan, Allah berdek, subhan, sama kan kata, mestinya Allah barang subhanallah, enggak ya? Allah muncul lagi ini ada apa berangkul barang. Rasanya hati terus nopo santai ini malah kasih tau rangkul. Halo. Subhanallah, kita ketika mengalami atau menyaksikan sesuatu yang mengherankan, menakjubkan, ini kita suruh baca subhanallah. Kenapa subhanallah? No. Memang itu enggak jerit-jerit mesti sama memang mas itu orang kau budi subhanallah yang tentu sama ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Coba apa itu yang mengherankan, apa itu yang luar biasa? Terusannya ayat beronjak situ. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Ini asra, memperjalankan, berarti itu bukan perjalanan tapi diperjalankan. Halo? Memang Rasulullah dijalankan. Paham? Kudu paham mahasiswa. IQ-nya rendah nih mahasiswa apa? Bi'abdihi, hambanya, pakai abdihi, bukan biruhihi, bukan biruyatihi, tapi bi'abdihi. Kalau pakai abdihi itu artinya ruhan wa jasadan, pakai roh dan jasad. Kalau biruyatihi itu pakai melalui mimpi, kalau biruhi hanya dengan rohnya saja. Tapi ayatnya jelas bi'abdihi. Ini menangkal pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya dengan ruhnya saja, bahkan ada yang pendapat melalui mimpi. Qurannya jelas nyata bi'abdihi. Kalau abdun itu ruhan wal jasadan. Minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang di Makkah ilal Masjidil Aqsa yang di Madinah. Ini yang digarisbawahi kata Masjidil Aqsa, Al-Aqsa. Ini secara lughawi artinya paling jauh. Halo? Aqsa itu artinya paling jauh. Sebagaimana akbar artinya paling besar, kalau asghar paling kecil, kalau adna paling rendah, kalau akrab paling dekat, kalau aqsa paling jauh. Paling jauh. Ada yang kelewatan setelah bi'abdihi tadi katanya lailan. Ini artinya sebagian malam. Kalau seluruh malam itu pakai al-laila, itu semalam suntuk seluruh malam. Tapi kalau nggak pakai al-lailan itu artinya sebagian malam. Ibu bapak subhanallah, betapa peristiwa yang menakjubkan itu adalah diperjalankannya Rasulullah pada sebagian malam dari Masjidil Haram sampai ke masjid yang paling jauh
Masjid Al-Aqsa. Jarak yang paling jauh ditempuh dengan lailan, sedikit malam. Ini sebenarnya ayat ilmu di satu sisi, betapa tuntutan kepada kita bagaimana supaya kita pun bisa menempuh perjalanan yang jauh itu pakai waktu yang relatif singkat. Sebagaimana jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1600 km, itu mampu ditempuh dengan lailan, sebagian kecil malam, nggak sampai semalam. Aku ini di rumah orang. Nah, langsung Facebookan, ketika ceramah Facebookan karo gendaan. Muka-muka ciker namanya. Kalau kita ini yang ngaji ada tamanmu Facebookan, ciker gitu. Mereka pun jenggilan, minimal tinggilan kiwa tenang di sore dulu. Pada waktu itu Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu ditempuh pakai kuda yang larinya paling kenceng, PP itu 3 bulan. Rasulullah tidak sampai semalam, hanya sekitar setengah jam. Maka kalau orientalis barat gak terima, gak percaya, mustahil itu. Zaman segitu kok ngigau itu Muhammad gitu. Padahal sebenarnya nggak mustahil. Kata mereka nggak logis, nggak realistis. Logis, masuk akal sekali. Saking aneh akal dene sing ora gathuk. Kita kalah pinter karo aku. Sama dengan misalnya saya ngomong ono semut sampean semut mlakune gremet teko Surabaya sak jam itu tekan Jakarta. Wah, gak masuk akal. Mau semut gremet sak jam tekan Jakarta. Iya, semut gremet teko ki aku numpak pesawat. Semut gremet nopo piaku, aku numpak pesawat teko Surabaya, sak jam aku tekan Jakarta. Lah semut sing gremet nopo piaku tekan Jakarta napa mboten? Rasulullah waktu itu kan juga jalan kaki, dikasih kendaraan sama Allah namanya buruk. Ini bukan kok suaminya Pak Rok. Kan saya itu senengane meleset-meleset ya buruk ibu-ibu nganggo rok. Iki artinya kilat, barkun itu artinya kilat, secepat kilat, dan langkah kakinya itu sejauh mata memandang. Seberapa jauh pandangan matanya sampai ke situ, 1 kali jangkar sakmono. Jadi perjalanan ini kayaknya orang pidato kan ini cepet namanya. Masa trik misalnya. Ini sebenarnya tuntutan. Bagaimana supaya kita pun demikian mampu menempuh jarak yang jauh itu dengan waktu yang relatif singkat. Ini tuntutan bagi manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau diurut begini ceritanya, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, betul? Betul sama gak ngerti ya wes ngomong betul aku ben seneng. Ben ketok betul. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi, pengganti di bumi, mengatur dan memakmurkan bumi, itu tugas manusia. Ini juga sekaligus menepis kenapa kalau memang mau diciptakan sebagai khalifah di bumi, manusia pertama cikal bakalnya yang bernama Nabi Adam dan Ibu Hawa kok pakai diturunkan ke surga. Wong tujuannya dijadikan khalifah di bumi, tapi kok belekan swarga dhisik. Hingga untuk keluar dari surga itu Adam di skenario, di setting melakukan kesalahan. Itu sajane skenario ini Gusti Allah. Nah, digawe ngono, melakukan kesalahan dengan memakan buah dari syajaratul khuldi itu. Halo.
salah satu rahasianya itu mestinya menyangkut masalah metafisika. Kalau pertanyaan kenapa pakai transit dulu di surga, itu sama dengan pertanyaan kenapa waktu itu kok atos. Kita hanya bisa mengambil hikmahnya saja. Setidaknya transit di surga itu mengandung hikmah untuk mendapatkan pengalaman hidup di surga, selanjutnya diterapkan di dunia, menciptakan bayang-bayang surga di bumi, gitu loh. Kalau kondisi di surga innal ta'alla tajua wa la ta'ra wa annaka la tadmau fiha wa la tadha, di surga itu enggak haus, enggak dahaga, harus enggak kepanasan, enak kondisinya. Ini bayang-bayang surga itu diperintah untuk diciptakan di bumi. Bagaimana supaya kondisinya kita nggak lapar, nggak haus, nggak sampai telanjang. Bagaimana supaya enak, sandang, pangan, papan. Bedanya kalau di surga semuanya sudah disediakan Allah. Kalau di dunia manusia diperintah untuk ikhtiar, ditongkol usaha no dewi. Understand? Tak terlalu singkat menurut paham. Alhamdulillah. Wow. Seakan-akan ini koyo-koyo. Saya lebih senang pakai seakan-akan, bukan seolah-olah. Kalau seolah-olah itu pikiranmu mesti tekan gadokan. Seolah-olah. Allah mengatakan kepada manusia, Allah berfirman kepada manusia gini, hai manusia. Ini yang hadiri manusia apa enggak sih? Kok diem? Hai manusia. Yang manusia masih seperempat, kurang kompak. Hai manusia. Ini enggak kudu ngono. Bagaimana pas maca Quran ya ayyuhan nas, hai manusia, hai Bunda ya Allah. Ende. Aku ciptakan bumi, langit, jagat raya seisinya ini untuk kamu, kata Allah. Maka aturlah, makmurkanlah. Kalau kamu kedinginan, ya buat pakaian, dirikan pabrik tekstil. Jangan berharap aku yang membuatkan pabrik untukmu. Upayamu piye kae lho, tak cawisi barane, ono kain, ono kapas, ono wedhus kae, kulite kena mbok gawe. Jangan berharap aku yang mendirikan pabrik tekstil untukmu. Usaha. Kalau kamu kepanasan, takut kehujanan, sementara tak sediani gua, kamu bisa berteduh di situ. Kepingin keadaan yang lebih baik, buat rumah lengkap dengan sarana dan prasarananya. Tuh bahannya tak sediani. Ono lemah kena gawe botol, ono besi kena gawe, ono pasir kena gawe besi, ono digawe ono watu kena digawe semen. Kalau kamu ingin menempuh perjalanan sementara tak bekali dirimu dengan kaki, laku wong, kepengin lo cepet melayu, kepengin iso cepet numpak jalan, kepengin cepet maneh gawe sepeda, kepengin iso cepet maneh gawe motor, kepengin cepet maneh bikin mobil, kepengin lebih cepet ciptakan pesawat. Jangan berharap aku yang nyediani pesawat. Utakmu gawean, kok tak kayak model hidayah, tak kayak model berupa otak, akal, pikiran. Makanya kamu beda dengan kewan. Kalau kewan nanti mau nunut, nggak dikasih akal pikiran. Makanya uang kok gak belum mikir, itu udah karo kewan. Halo. Jadi alam raya ini adalah laboratorium Allah untuk kepentingan manusia, guna meningkatkan iptek. Banyak lambang-lambang yang diciptakan Allah untuk kita dalam menemukan penemuan. Kayak itu pada ubi rambat, ngerti ubi rambat bolanya? Telo iku sing kuwi lho wi iku wite melungker-melungker kaya sekop. Ya wi wae wite les bodonge karo pete. Itu pohonnya melungker-melungker seperti pir baja yang digunakan manusia sekarang. Jadi sepeda motor, mobil, kuwabe lah pakai sekop.
Iku wis dikai ilmu karo Gusti Allah, dikai contoh karo Gusti Allah. Kuwi plunter turun. Diinspirasi dari itu. Ini kipas angin, baling-baling. Udah dikasih contoh sama Allah, apa? Wah mau nih itu kalau udah besar, tua, akhirnya kan meletek. Begitu meletek, kayak baling-baling. Kantong, apa-apa dia ke kantong. Terus dikasih contoh karo Gusti Allah, kanguru. Terus bebek bisa melakukan yang diburi banyu. Uang masuk kalah karo bebek. Nek bebek aja bisa jalan di atas air. Uang yang bisa. Caranya piye? Gaya perahu. Mudah modern, mudah maju kapal. Terus sistem yang dipakai, sistem menyelam yang dipakai ikan itu betul-betul diterapkan dalam kapal selam. Kabeh dikai contoh karo Gusti Allah. Terbang pakai radar, kalong itu nek terbang nganggo radar. Lah nek ora ono kalong masih ono aku bengi petem anu bro ora ono. Dia punya radar. Pesawat itu ribu. Terus manuk, Mbak, sama terus manuk, Mbak. Manuk sapa? Manuk sing duwe lar itu. Burung yang punya sayap. Burung wes sampai itu mencap itu ngomong burung mencap. Burung itu kalau terbang, lihat begitu dia terbang pasti kakinya dilipat ke belakang. Ditiru pesawat itu begitu take off, ngerti itu take off misalnya nama orang tahu pak pesawat begitu lepas landas pasti rodanya yang belakang dilipat. Tiru kan. Ini tuntutan kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Betapa kata ilmu dalam berbagai bentuknya di Al-Quran itu disebutkan sampai 854 kali. Kita prihatin akhir-akhir ini bahwa dulu Islam itu pernah jaya sekitar abad 8 sampai abad 11 Masehi. Islam pernah jaya, banyak sekali ilmuwan muslim. Dulu biyen ku lawas misalnya. Ada Jabir Ibnu Khayyam, bapak ilmu kimia, julukannya bapak ilmu kimia. Ada Al-Kindi, penemu laboratorium, itu sebenarnya orang Islam. Al-Kindi, bukan Bakov Da Vinci, bukan. Penemu laboratorium itu Al-Kindi. Zakaria Ar-Razi itu penemu penyakit cacar dan darah tinggi. Wong Islam, sama nih ngomong orang. Abu Qasim Az-Zahrawi itu seorang ahli bedah yang reputasinya mengalahkan. Coba sing ahli bedah yang terkenal. Dokter Baike. Oh, sama nih ilmu kesehatan atau orang bingung. Belum lagi yang paling fenomenal Ibnu Sina. Nah, itu kenal. Entah sila ya roh. Raja di rajanya dokter. Dulu kan beliau Ibnu Sina itu raja di rajanya dokter dan penemu berbagai macam ilmu. Penemu obat bius itu juga orang Islam, namanya Ibnu Wafid. Tapi modelnya ulama biyen kan mau ketok. Akhirnya diakui wong-wong liya. Penemu pendulum itu sebenarnya juga orang Islam. Tapi yang terkenal kan Galileo. Iya. Ya. Terus penemu hukum gravitasi niku Isaac Newton. Iya. Wis ngomong jawane itu bangga rohnya. Itu sebenarnya beliau dapat ilmu hukum gravitasi itu ketika jalan-jalan di kebun apel kan kalau ceritanya. Begitu
Terus menikah menaik anak gelis. Marah-marah, moro-moro ya. Di depannya ada apel yang jatuh, plok, dia berpikir berarti bumi punya daya tarik. Subhanallah. Sekarang kalau dulu kita punya kebanggaan ulama-ulama besar, orang-orang cerdik, Islam pernah jaya dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan seperti itu. Tapi sekarang subhanallah kita kadang prihatin. Jeng non muslim lho, wis iso tekan bulan, rata-rata wis iso hidup bulan. Lah sing Islam ki nek ape riyo yo geger perkara nyeneng bulan. Lho iya lho. Lah sing luar wis iso hidup bulan ya awak dhewe iki arep riyo yo geger perkara nyeneng bulan. Alah wis kok ora ketok wong ketepan mendung. Paling banter yo mbadok terang bulan. Bukan meneng. Kita kadang malu sama orang Yahudi. Yahudi sedunia itu populasinya tidak sampai 8 juta jiwa, tidak sampai 8 juta. Kita yang 7,7 miliar nggak berdaya menghadapi yang cuma 8 juta. Sampai diejek sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi, kami hanya akan takut kepada orang-orang Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah bisa menyamai jamaah sholat Jum'ahnya. Kapan kira-kira orang Islam jamaah sholat subuh kodoh kalau jamaah sholat Jum'ah? Tunggu 1 Syawal. Iya, kalau 1 Syawal itu bisa jamaah sholat subuh menyamai jamaah sholat Jum'ah. Tapi masa aktifnya cuma 1 hari. Lewat itu hangus. Sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bahkan Islam terbesar di dunia itu ya Indonesia. Iya, kita harus bangga dari bangsa Indonesia. Harus nasionalisme, patriotisme, harus bangga. Tapi kalau terlalu sering-sering dibanggakan, akhirnya kita terlena. Coba sekarang kalau kita muhasabah, kalau kita introspeksi, kehormatan bangsa kita itu bertambah apa berkurang? Kita dengan bangsa lain itu kehormatannya bertambah apa berkurang? Gak usah adu-adu lah. Kita dengan negara kecil Malaysia itu kita sering dihormati atau sering dilecehkan? Isin awak dulu. Apa kita yang menang? Ekonomi kalah, sosial kalah, budaya kalah, olahraga kalah. Yang menang apa? Nah itu juara. Malu kita, malu bener malu. Karena Allah, makanya kadang-kadang saya kritik juga. Itu loh gara-garanya. Saya kritik juga kadang-kadang. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya harus kita junjung tinggi. Karena sing kurang pas menurut aku. Tapi itu pendapat pribadi. Coba protes. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Deng-deng. Terus aku ini lo salah. Disinilah saya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, kok terus di sanalah nondi. Jangan di sanalah. Coba tuh sama nana. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana semua. Dan yang di sinilah aku berdiri. Karena di sanalah sehingga yang kita banggakan malah yang di sana. Kita nggak bangga dengan yang di sini. Jadi yang harus api-api itu punya yang di sana, bukan punya yang di sini. Yang di sini yang jelek-jelek. Karena di sanalah. Coba, ono kacang sing enak, ya di sana kacang Cino. Nopo sing enak, ya nopo Londo. Bejar. Wedhus api, wedhus Australia. Pitik api, ya pitik Bangkok. Di sana. Ono kunci kuat, ya kunci Inggris. Rumput kuat, ya rumput Jepang. Masih kayak mundi kamu.
Gula Jawa dilewer kaya curek kuwi. Maka saya pernah sampaikan anekdot, ada seminar internasional. Halo? Seminar teknologi internasional. Masing-masing negara mengutus delegasi. Gak ketinggalan Indonesia itu tampil. Dalam seminar itu masing-masing membanggakan negaranya masing-masing. Ngomong bangga negaranya. Amerika angkat bicara. Negara saya, Amerika Serikat, negara super power. Negara saya mampu bikin konstruksi bangunan gedung tingkat sampai 100 tingkat. Yang lain, masa nggak percaya kok 100 tingkat teman. Pergilah di Amerika, enggak 100 tingkat, ya ke bawah sedikit lah, 80-90. Jepang angkat bicara, kalau negara saya teknologi maju, negara saya mampu bikin pesawat 2 kali dalam 1 detik, mampu muter 10 kali puter. Negara lain, masa 1 detik kamu muter 10. Pergilah lah dia Jepang, ya enggak 10 kali, ke bawah sedikit lah, 7-8 kali. Giliran Indonesia, kalau di negara saya kedokteran yang paling maju. Dokter di negara saya itu kalau ada orang wanita yang hamil tua mau melahirkan, itu dokter bisa mengeluarkan bayinya dari pusar. Teka udel, lihatnya kaget, masa bisa mengeluarkan bayi dari udel. Indonesia berkilah, ya enggak dari pusar, ke bawah sedikit lah. Maka subhanallah, sering sampaikan itu, kita mayoritas Islam tapi konsolidasi budaya kita kalah. Objek-objek wisata yang ada di kita itu kan bukan milik kita, tak patek duwe prasasti, tak patek duwe peninggalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Borobudur rame butuh bae wong Islam, Prambanan pokoknya sing rame-rame dikunjungi wisatawan, Bali rame butuh bae wong Islam. Ya toh? India negaranya Tuan Takur. Itu mayoritas penduduknya Hindu Buddha, tapi objek wisata di sana rata-rata milik orang Islam. Berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Spanyol itu negara Nasrani. Spanyol itu sama taruh ploso itu ngetan terus ya. Ploso ngetan terus orang becak paling jauh tahun dengan banyak. Itu, halo, mayoritasnya Nasrani, tapi 80% objek wisata di sana milik orang Islam. Ya alhamdulillah kita mulai ada wisata religi, Wali Songo mulai rame, Tuban ono Sunan Bonang. Tapi sing rame alun-alun karo bom. Wayah kol, yo ora wayah kol tok bendina wong berliwat nggone pantai iki suwake lan wedok manuk-manukan di sebelah mana. Lamongan punya Sunan Derajat, tapi Derajat jauh kalah ramai dibanding itu. Sehingga Mas misalnya kamu ke luar negeri, tanya orang luar negeri, where are you from, Mister? Bapak dari mana? Ngomong, I am from Indonesia. Dari Indonesia. Oh, ke rumah Indonesia langsung, Bali is good. Kaget dong, Indonesia, Bali is good. Paling hebat, luar biasa. Kita mau mengangkat Islam dengan mengatakan, but Nampel Moskow is good. Oh, masih Nampel lebih hebat. Ini kaget, penasaran, takon. Orang semua hebat itu kembali. Where Nampel Moskow? Di mana musim Nampel? Gue jawab, in Surabaya. Di Surabaya. Lalu dia ngomong Surabaya langsung komentar, Surabaya, Bali is good. Ini nonton dulunya kok banyak tahun loh sama itu. Oh, ditoko saya. Ya Allah, dulu nggak dulu. Termasuk konsolidasi ilmu pengetahuan kita juga kalah. Saya pernah baca buku karangannya Profesor, pokoknya Profesor wong pinter mana? Lali jenenge lali. Nah saya itu harus kadung lali biasanya orangnya. Jadi makanya aku ngomong salah satu profesor wong pinter, mereka pinter gak kira jadi profesor. Ternyata Master IQ Indonesia itu menempati ranking 154 dunia. S3 kita itu terendah keempat, ranking 4 dari bawah sang dunia. Tepuk tangan untuk Indonesia.
Paling suki dokter itu Israel. Makanya gak mau ceritanya Amerika Serikat wani kalau Israel gak mau ceritanya. Coba Israel musuh negara di Amerika selalu berada di belakangnya. Jadi begitu. Kenapa? Karena produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grand makernya orang Israel. Tenaga otaknya itu orang Israel. Nah, Israel langsung dibelanya. Lalu Israel itu setiap 1 juta penduduknya 12.600 itu dokter. Coba. Nah Amerika cuma 6.500an dokter dari setiap 1 juta penduduk. Jepang 7.000, Jerman 5.000. India negara terbelakang, negara miskin, mata uangnya nilainya juga rendah, nilai tukar mata uangnya rendah. Hobinya mau nyanyi, bro. India kan hobinya mau nyanyi kan. Dulu namanya nonton film India nyanyi terus di sini. Pacaran nyanyi, bal-balan nyanyi, mangan nyanyi, adus, jotosan, ini sing ini kalau nyanyi. Hobinya. Umpai wae, lumai wae, bojone dhewe, kucek-kucekotan. Tapi subhanallah India itu ternyata setiap 1 juta penduduk 3.500-nya adalah dokter. 500 dokter dari setiap 1 juta penduduk. Indonesia 1 juta penduduk dokternya 62. Disyukuri. Ini aja yang 50% dapat gelar dokter karena kuliah, menurut sekolah. Yang 50% aspal, asli tapi kualitas ekonomi. Buku nakal di Indonesia. Iya. Dan yang sekarang lagi fenomenal kayak yang subur radhiyallahu anhu. Kita semua lanjut, coba lo. Hah? Biasanya yang aneh-aneh kan juga. Hebat kalau kayak orang juga. Kau pasti nggak kenal Hasyim Asy'ari, bahwa Rasulullah, Gus Dur, Cak Nun, kau pasti nggak kenal Nurholis Majid, Jombang. Tapi kau pasti nggak tahu Rian, Konari, Jombang, kadung api, kadung Jombang, kadung elek. Bisa berkorong. Jombang aku tak Jombang. Yang itu guys, jam 12 nyonyor dulu sampai itu ngomong terlambat, justru karena terlambat itu mestinya ya waktunya sebentar. Ilmu saja ini mestinya satunya nanti akhlak, tapi karena waktunya udah terbatas, mohon maaf. Sama mana yang mana? Ibu, yang bidan-bidan itu. Bayi wes metu bareng bukan metu neng. Ibu, tau nama neng. Waktu ini wes yang baik. Mohon maaf, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ngaji ini dikai santai, soalnya ngaji saya ini nggak terlalu mateng-teng, kayak dosen yang mateng-mateng gitu, nyantai gitu. Tentu saja banyak kekhilafan, tentu saja banyak kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi generasi yang berkarakter ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu yang diharapkan dalam Islam. Siapa mereka? 3 kriterianya tadi. 1, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Hatinya sensitif. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang kedua, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, rasionya juga dimaksimalkan, ahli berpikir. Dan yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka
qina adzabannar. Berdoa dan berikhtiar. Berarti generasi ulil albab harapan itu adalah yang ahli pikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Hatinya tertib, uteke lantik, tangannya yo urip. Ngerti, pinter, tur yo prigel. Sregep mikir, pinter mikir yo gelem dangir, gelem malir, gelem nyupir, gelem jangan menir, nanti musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, kolbiyah, jasadiyahnya terpadu. Raga, rasa, rasio menyatu. Jadi yo pinter olahraga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Angel ya kata-kata ini. Memang yo larang. Maksudnya kata-katanya sing larang. Itu yang kita harapkan. Dan insya Allah setikes. Yo itu semua ikatan cendekiawan mus medika. Yo ikatan cendekiawan medika. Coba yo insan. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai Allah bukan jasadmu tapi hatimu. Yang dinilai Allah bukan omongannya tapi hatinya. Meskipun omongannya ngomong ikatan tapi hatinya ngomong insan, tahu? Insan cendekiawan negara kok ya. Ternyata sampean jangan berhati-hati. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan semuanya betul-betul bisa menjadi ulil albab tadi harapan, sehingga bisa menggapai kehidupan yang di dunia hasanah wa fil akhirati. Insyaallah ini materi kapan-kapan kalau diundang lagi ada kesempatan.